Apakah Yang Mulia tidak mempertimbangkannya lagi? Begitu keputusan diambil, tidak ada jalan kembali. Yang Mulia menginginkan seorang putra mahkota. Kaisar telah berkata, siapapun yang melahirkan putra mahkota pertama akan menjadi permaisuri, kecuali jika wanita itu juga akan melahirkan. Yang Mulia tidak punya kesempatan. Seorang putri tidak bisa mewarisi tahta. Jadi apa gunanya? Sialan, aku terjebak dalam identitas paling mewah di seluruh dunia, namun tidak bisa menikmatinya. Ini sama saja dengan memenangkan lotre, tapi membakarnya sehari sebelum pengundian. Jangan biarkan dia terlalu lama di sini sampai menarik perhatian orang. Cepat buang dia keluar. Letakkan putra mahkotaku di sampingku. Yang Mulia benar. Apa gunanya seorang putri, jika aku membesarkan putra mahkota, dan dia memegang kekuasaan, diangkat menjadi raja, bahkan naik tahta, aku akan menjadi sangat terkenal. Yang Mulia telah tiba. Apakah anak itu selamat? Apakah putra mahkota atau putri? Ya Tuhan, ibu dan anak selamat. Itu putra mahkota. Hahaha, bagus. Berikan hadiah kepada semua orang. Selamat, selamat, Yang Mulia. Sayang ayah ada di luar. Aku terbaring di dalam baskom. Sungguh menyedihkan. Siapa? Siapa yang bicara? Apa kau mendengar ada yang bicara? Aku tidak mendengar apa-apa. Sampai kapan ayah kandung ini akan berlama-lama? Aku akan mati tercekik oleh Luomo ini. Nenek di dalam baskom belum mati. Nenek tua ini tidak punya tenaga. Bisakah kau memegangnya lebih stabil? Keluarkan tanganmu. Cepat, jangan sampai kepalaku yang bulat jadi pipi. Astaga, akhirnya bisa bernapas lega. Ini adalah kotoran yang dikeluarkan ibu saat melahirkan. Yang Mulia, jangan sampai tangan Anda kotor. Apa ini? Ini adalah anak yang lahir dari hubungan gelap seorang dayang muda dengan seorang pengawal. Hamba akan segera menyingkirkannya. Ayah, jangan dengarkan si penyihir tua ini. Aku adalah putri kandungmu. Bukankah aneh jika seorang permaisuri menculik seorang bayi saat melahirkan? Selidiki saja. Jangan sampai akhirnya menobatkan Ratu Fei. Membesarkan anak orang lain dengan penuh kasih sayang selama belasan tahun. Mungkin memang belum terungkap. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa menderita seperti ini? Apakah Anda mendengar ada yang berbicara? Itu suara nenek tua ini. Jika ini benar-benar anak kandungku, entah itu pertanda baik atau setan jahat, aku pasti bisa mengendalikannya. Hari ini aku akan menyelidiki hal ini sampai tuntas. Siap, Yang Mulia, maafkan. Maafkan hamba. Hamba layak dihukum mati. Bagaimana dengan pengawal yang berselingkuh denganmu? Hamba sangat mencintainya, jadi tidak akan mengungkap identitasnya. Mau dibunuh atau dijatuhi hukuman apapun, terserah pada hukuman Yang Mulia dan Tuan. Orang yang menyuapmu telah setuju untuk melindungi keluargamu. Sayangnya, sudah terlambat. Seorang dayang yang membuat kekacauan di istana tidak akan sampai seluruh keluarganya dihukum mati. Tetapi hukuman ini dimulai dari hamba. Tidak heran dia disebut sebagai tiran yang ditakuti semua orang dalam buku-buku. Memang licik, tapi tidak berperi kemanusiaan. Untuk siapa aku melakukan ini? Jika hamba mengaku, apakah keluarga hamba bisa selamat dan hanya tuanku yang mati? Diamlah, Yang Mulia. Pelayan istana ini memiliki dua versi cerita yang bertentangan. Perkataannya sama sekali tidak bisa dipercaya. Percaya atau tidak, itu terserah pada penilaianku. Biarkan dia menyelesaikan ceritanya dulu. Hamba tidak pernah hamil. Bayi ini adalah anak tuan. Jika Yang Mulia tidak percaya, panggil saja tabib istana untuk menjadi saksi bagi hamba. Permaisuri yang benar-benar bodoh. Kalau mau punya anak laki-laki, bilang saja kembar naga dan burung phoenix. Itu aman dan membawa keberuntungan. Melihat keributan ini, apakah aku harus memuji kecerdasanmu? Lapor kepada Yang Mulia. Gadis ini memang belum pernah hamil. Permaisuri Ying, kau masih saja beralasan. Semua ini karena hamba sesaat kehilangan akal sehat. Mohon, demi status hamba sebagai putri Dansia dan karena belum menimbulkan bencana besar. Tolong ampuni hamba sekali ini. Lucu sekali. Apa maksudnya? Belum menimbulkan bencana besar. Hidupku sangat menyedihkan. Bukankah ini bencana besar, putriku? Seharusnya menjadi gadis paling mulia di seluruh dunia. Ayo, jatuhkan Permaisuri Ying dari kedudukannya dan kurung dia di istana dingin. Yang Mulia, Anda tidak boleh begitu kejam. Putri kecil itu baru saja lahir dan dia membutuhkan ibunya. Yang Mulia, hanya mengampuni nyawamu karena jasa melahirkanmu. Jika tidak, bersiaplah untuk membayar jika tetap tinggal. Semua yang terlibat harus dipenjara dan dihukum sesuai hukum. Ya, orang inilah yang jatuh cinta padaku lewat buku, lalu menyiksaku dengan berbagai cara. Baru menyesal setelah orang lain mati, menyiksa putriku. Biarkan aku memikirkan cara menangani anak itu. Ayahku, suruh dia masuk istana sebagai pelayan istana. Melayani aku seumur hidup. Anak baik, panggil ayah. Aku baru lahir belum genap sehari. Sudah ingin aku bicara? Otakmu sudah gila, ya? Lapar sekali. Benar, sejak putriku lahir sampai sekarang belum makan apa-apa. Cepat panggil pengasuh. Baik, akan saya laksanakan. Yang Mulia, pengasuh itu datang untuk menghadap Yang Mulia. Akhirnya tidak lapar lagi. Aduh, Yang Mulia, hamba akan mengantar Anda kembali untuk berganti pakaian. Aduh, malu sekali. Aku masih bayi kecil. Sudahlah, kan anak kandung. Yang Mulia, Permaisuri Ying telah dicopot jabatannya. Kamu katanya Permaisuri Ying melahirkan seorang putri. Tapi dia sok pintar. Membawa anak dari luar istana untuk ditukar. Akibatnya ketahuan oleh Yang Mulia dan dikurung di istana dingin. Hahaha, benar-benar bodoh. Berani-beraninya melakukan hal seperti itu. Lalu, bagaimana dengan putri kecil itu? Jawab Permaisuri. Dia sudah dibawa Yang Mulia ke aula sumpah. Putri kecil itu ternyata begitu disayangi oleh Yang Mulia. Nanti, setelah putra kecil yang dikandung Permaisuri lahir, Yang Mulia pasti akan lebih menyayanginya. Lagi pula, apa artinya satu putri saja? Dokter istana sudah memeriksanya. Kemungkinan besar laki-laki. Begitu anak itu lahir, aku bisa menjadi permaisuri. Anakku, kau harus membanggakan ibumu. Ya,
Kementerian Upacara telah mengusulkan beberapa nama. Coba lihat, bagaimana dengan Suning? Tidak enak didengar. Lalu, Jingshu. Terlalu biasa. Ganti saja, King, menjadi King, sesuai urutan pangeran. Untuk putri sulungmu, bagaimana kalau menikahkannya dengan seseorang dari keluarga? Anak sekecil ini, apa yang dia mengerti? Ayahku masih punya sedikit pengetahuan. Kedengarannya lumayan. Nah, Yang Mulia, tabib mengatakan Permaisuri Li akan melahirkan. Astaga, tokoh utama laki-lakinya akan lahir. Tokoh utama laki-laki. Apa itu? Ya, anak ini. Nanti kalau dia naik tahta dan menghancurkan negara, bagaimana? Bagaimana? Meskipun sekarang dia sudah diselamatkan, tapi nanti tetap akan dibunuh. Atau, mending aku menabung lebih banyak perak dan kabur sebelum pasukan baru berkuasa. Apa? Anak ini malah akan menghancurkan kerajaanku? Tidak hanya itu. Pangeran mahkota yang diperoleh dari Permaisuri Ying bukanlah anak kandungku. Pangeran kedua yang dilahirkan Permaisuri Li juga anak orang lain. Totalnya, aku telah membesarkan dua pewaris dengan penuh perhatian. Tapi, tidak ada satupun yang benar-benar anak kandungku. Benar-benar lucu sekali. Sepanjang hidupku, aku bekerja keras dan berjuang demi negara. Tapi, ternyata seumur hidupku hanya membesarkan anak orang lain. Dan pada akhirnya kerajaanku pun dihancurkan oleh orang lain. Ayahku pasti selingkuh, ya? Aku ngantuk sekali. Apakah Yang Mulia sudah mengetahui asal-usul putranya? Kalau tidak, bagaimana mungkin putra sulung tidak disayangi? Bukankah Yang Mulia selalu memimpikannya memiliki seorang putra? Apakah tuanku jadi kurang berpikir jernih setelah melahirkan? Dinding tipis, telinga tajam, bagaimana mungkin asal-usul pangeran kecil bermasalah? Tenanglah, tuanku. Seperti apa sifat Yang Mulia? Jika benar-benar curiga, mungkinkah kita masih bisa duduk tenang di istana? Lalu mengapa dia tidak datang? Saat itu Permaisuri Ying hanya melahirkan seorang putri. Namun Yang Mulia langsung bergegas ke sana begitu selesai sidang pagi. Mungkin Raja lebih menyukai putri. Pasti putri yang dilahirkan Permaisuri Ying itulah yang merebut kasih sayang putraku. Hanya seorang putri. Tidak ada gunanya sama sekali. Raja bahkan tidak datang untuk melihat pangeran. Permaisuri Li dan bayinya dalam keadaan sehat. Sudah tahu, kenapa reaksinya begitu datar? Bukankah raja yang kejam itu sudah gila ingin punya putra? Kenapa sekarang tidak segera pergi ke istana Permaisuri Li? Luar biasa. Karena sudah tahu itu bukan anak kandungku. Tentu saja aku tidak akan memperhatikannya. Aku bukan orang bodoh. Aku belum langsung menindaklanjutinya. Karena aku butuh waktu untuk mencari bukti. Yang Mulia, Permaisuri Lin memohon audiensi. Permaisuri Lin ini juga sosok yang menarik. Dia terlibat skandal asmara dengan adik sang tiran. Itu benar-benar menggairahkan dan mendebarkan. Saat aku membaca buku itu, aku sangat menikmati pasangan ini. Haram ayahku benar-benar kacau. Mungkinkah Permaisuri Lin juga melakukan sesuatu yang mengecewakan aku? Atau apakah dia berhubungan dengan salah satu adikku? Hormatku kepada Yang Mulia, kata Permaisuri Lin. Ada apa, Yang Mulia? Engkau pasti lelah mengurus urusan negara. Aku telah menyiapkan sedikit kue furung untukmu, Yang Mulia. Permaisuri Ying bersalah. Putri kecil masih sangat muda, dan gurunya. Aku adalah permaisuri di harem yang paling setia dan paling pantas untuk mengasuh putri kecil. Jika aku bisa mengasuh putri kecil, itu, apa aku masih takut tidak disayangi di masa depan? Lagi pula, tidak ada yang lebih cocok dariku untuk menjadi ibu angkat sang putri kecil. Tidak perlu, putri kecil, aku yang akan mengasuhnya sendiri. Anakku ini istimewa. Hanya dengan menempatkannya di sisiku, aku bisa mendengar suara hatinya dan mendengarkan tanda-tanda kehendak ilahi di masa depan. Bukankah, Yang Mulia, sepanjang sejarah dinasti-dinasti sebelumnya, tidak pernah ada presiden raja yang mengasuh anaknya sendiri? Setiap presiden pasti harus ada yang pertama, dan aku adalah yang pertama. Kalau begitu, apa keuntungan yang bisa aku dapatkan? Ada hal lain lagi. Kalau tidak ada, silakan mundur. Aku masih harus mengenakan jubah seberat belasan jin ini. Ayahku mau membesarkanku sendiri. Hore-hore, ikut bersama ayahku, makan enak dan minum lezat. Sekarang aku hanya bisa minum susu. Kapan aku bisa makan makanan enak? Hidup seperti ini tidak bisa kutahan sehari pun. Masalah Pangeran Mahkota dan Lin Fei belum kuselesaikan. Si kecil juga belum mengungkapkan detailnya. Aku juga tidak bisa bertanya secara langsung. Jika aku tahu bahwa kelahiran baru bisa didengar olehku, mungkin nanti dia akan mengontrolnya. Hamba pamit, Yang Mulia. Guru negara meminta audiensi di ruang kerja ayahku. Orang-orang datang silih berganti. Banyak sekali yang datang. Seperti pasar sayur. Cari dua pengasuh untuk menemani putri bermain. Jangan biarkan dia tidur terlalu lama. Tiba-tiba malam ini dia tidak mau tidur lagi. Putri kecil, bersikaplah baik. Hormat kepada Yang Mulia dan guru negara. Apakah ada perkembangan mengenai putri kecil? Aku hanya meminta perhitungan mengenai putri kecil. Karena memang terlalu aneh. Namun, aku tidak memberitahu guru negara tentang kemampuanku mendengar suara kelahiran baru ini untuk menguji kemampuannya. Melihat apakah dia penipu atau bukan. Hati putri kecil yang murni, mudah menarik perhatian orang lain. Perhitungannya begitu akurat. Dulu aku mengira orang tua ini hanya mencari ketenaran. Ternyata dia memang punya kemampuan. Lalu, apakah hal ini baik atau buruk? Orang dari luar langit bagaikan menggunakan senjata. Yang pandai menggunakannya akan melukai orang lain. Yang tidak pandai akan melukai diri sendiri. Apakah orang dari luar dunia ini mengatakan bahwa putri kecil adalah bidadari yang turun ke dunia? Rahasia langit tidak boleh diungkapkan. Silakan mundur dulu. Hamba akan mematuhi perintah dan merawat putri dengan baik. Ya. Si kaki kuda ini hari demi hari tidak pernah tenang. Selalu mencari masalah. Kaulah yang kaki kuda. Seluruh keluargamu adalah kaki kuda. Tunggu, begitu aku bisa bicara lagi. Aku akan memotong kalian semua menjadi kaki kuda. Apalagi yang sedang kalian ributkan ini, ngengat. Kok secepat ini sudah ada orang datang? Tadi masih memaki aku, kaki kecil. Kok begitu ada orang datang jadi takut? Lanjutkan saja. Jangan pengecut, hormat kepada Yang Mulia. Guru istana, hentikan keributan ini. Mengapa kedua pengasuh ini membuat Yang Mulia marah? Hamba pantas mati. Hamba pantas mati.
Tidak apa-apa, bangunlah. Ternyata bukan karena Yang Mulia sedang tidak bersemangat. Pilihlah dua yang berwatak lembut. Jadi, kedua pengasuh yang ceria ini bermasalah. Entah bagaimana Yang Mulia bisa melihatnya. Yang Mulia memang pantas disebut Yang Mulia. Wah, kalau tidak cepat, dia akan jadi tiran. Begitu ada ketidaksepakatan, langsung memukul orang. Dasar tidak tahu berterima kasih. Selesai sudah, selesai sudah. Nanti aku harus hidup di bawah pengawasan matanya. Jangan-jangan aku juga akan dipukul dengan tongkat setiap saat. Bagaimana bisa sama? Kau adalah putriku. Kenapa harus membandingkan dirimu dengan orang lain? Ah, benar-benar seorang tiran. Dia malah mencubitku. Aku mau uang. Aku mau uang. Aku tidak bisa tidur kalau tidak memeluk uangku. Inikah tekstur giok kelas atas? Warna dan kilauannya begitu indah. Setidaknya bernilai jutaan, kan? Dingin dan nyaman sekali. Lihatlah dirimu yang tidak berguna itu. Sebagai putri sulungku, ini baru hidangan pembuka. King, apakah suka atau tidak? Apa benda bercahaya ini? Ini adalah mutiara malam setinggi setengah orang. Harta karun persembahan dari kerajaan Fan. Tersenyumlah lembut pada ayahanda. Ayahanda akan memberikannya padamu. Baik, dasar anak kecil. Mutiara malam sebesar ini pun tak bisa kau taklukkan. Sang kaisar ternyata langsung memberikannya pada putri kecil begitu saja. Beberapa hari yang lalu aku masih mengira kaisar merasa kasihan pada putra keempat. Tapi putra mahkota sudah lahir setengah hari yang lalu. Kaisar pun belum menemuinya. Begitu ditanya, berputar-putar di sekitar putri kecil. Benar-benar sudah lengkap. Apa itu mutiara malam? Tak heran sang tiran meninggal begitu saja setelah dicium. Mutiara malam ini akan membunuhku. Mungkinkah ada yang meracuni benda ini? Tapi semua benda yang masuk ke tubuhku sudah diperiksa dengan sangat teliti. Mungkinkah ada pengkhianat di antara orang-orang yang melayani di dekatku? Benar-benar tidak tahu bersyukur. Cahaya yang terpancar dari mutiara malam ini berasal dari radiasi alami. Orang yang tidak tahu mungkin mengira ini adalah harta karun. Mutiara malam ini bersinar karena sesuatu yang disebut radiasi. Tapi zat ini berbahaya bagi manusia. Di kamar tidur istana selalu diletakkan sebuah mutiara malam yang besar. Tentu saja akan memperpendek umur. Benar-benar bintang keberuntungan ayahanda. Ini benar-benar senjata pembunuh yang ampuh. Jika ada orang yang tidak disukai tapi sulit dibunuh, cukup tusuk mutiara malam itu. Suruh dia meletakkannya di samping tempat tidur setiap hari. Lalu tunggu saja sampai dia menghembuskan napas terakhir. Orang itu bahkan akan berterima kasih padamu. Wah, bagus sekali. Ide yang brilian. Benar-benar bakat yang menjanjikan. Taktik dan kecerdikan ini jelas asli. Kenapa menatapku? Canggung sekali. Hahaha, aduh. Yang Mulia, kepala pengawas negara meminta audiensi. Suruh dia masuk dan memberi hormat kepada Yang Mulia. Ruang kerja kerajaan adalah tempat penting untuk membahas urusan negara. Putri kecil cukup dijaga oleh dayang-dayang. Iya, sebaiknya bawa dia ke ruang kerja kerajaan untuk berjaga-jaga. Ya, ayahku menyuruhku pergi ke belakang untuk bermain. Kau di sini menulis laporan puluhan jin sehari. Aku bahkan tak berani bersuara mengganggumu. Putri kecil baru saja lahir. Apa yang dia dengar? Kunci pun tak bisa membocorkan rahasia. Cinta jangan terlalu kaku. Tapi kehadiran putri kecil di sini memengaruhi pembicaraan Chen dan yang lainnya. Putri kecil tidak menangis atau merengek. Hanya dengan berada di sini saja sudah bisa memengaruhi cinta. Seharusnya kau merenungkan dirimu sendiri. Apakah kau sudah memberi dorongan? Tak heran sudah bertahun-tahun jabatannya tak naik sedikit pun. Dasar ayah yang terlalu memanjakan anak. Tak bisa berdebat denganmu. Ya, bagus luar biasa. Kemampuan berbicara ini memang pantas milik ayahku. Yang Mulia, Jenderal Lei belakangan ini semakin nekat. Dia bahkan mengeluarkan uang pribadinya untuk menyuap para prajurit di barak demi memenangkan hati mereka. Jika dilihat dari jangka panjang, hal ini mungkin berisiko menimbulkan pemberontakan. Lei Ning, prestisenya di kalangan militer hampir setara denganku. Kadang-kadang, kata-katanya lebih berpengaruh daripadaku sebagai kaisar. Suatu hari nanti, jika Lei Ning ingin memberontak, pasti, bukankah ribuan orang yang mengikutiku? Sudah lama muak, kali ini adalah kesempatan yang tepat untuk membunuhnya dan menghilangkan ancaman di masa depan. Sayang sekali, Jenderal Lei ini adalah jenderal yang setia, namun dieksekusi hanya karena kecurigaan ayahku. Seandainya dia tidak mati, kekuasaan ayahku mungkin bisa bertahan lebih lama. Lei Ning ini, bagaimanapun juga, tampak seperti pemberontak dan pengkhianat. Aku tidak percaya dia setia. Seorang menteri yang benar-benar setia, tidak akan menantang otoritasku. Nah, apakah semua takdir yang kau lihat itu nyata? Aku mengerti. Kau boleh pergi dulu. Hamba pamit. Mohon ditandatangani. Menurutmu, apakah Jenderal Lei adalah seorang pejabat yang setia? Sebagai kaisar, tanpa mengawasi semua pejabat di bawahku, bagaimana bisa tahu apakah mereka setia? Hati manusia memang paling sulit ditebak. Hari ini bisa jadi pejabat setia, besok bisa saja dihasut untuk membelot. Kecuali jika memiliki tipu daya yang licik. Sekarang aku memang bisa membaca pikiran seseorang. Jadi, tugas seorang kaisar cukup memastikan bahwa orang-orang di bawahnya tidak memiliki kemampuan untuk mengancam tahtanya. Inilah seni memerintah. Seorang kaisar, benar-benar rubah tua. Hatimu sungguh gelap. Wahai anak tak berjiwa. Tadi kau bahkan ingin menggunakan teknik pembunuhan dengan mutiara malam. Jika aku adalah rubah tua, bukankah kau rubah kecil? Pantas saja kau putriku. Warisan genmu memang bagus. Apa yang aku lakukan ini, bukan semata-mata demi tahtaku. Seorang raja kerajaan paling-paling hanya mati saja. Namun, para pangeran dan putri dari cabang keluarga kerajaan lainnya akan menderita penghinaan yang luar biasa. Tak satu pun dari mereka yang akan berakhir dengan baik. Masuk akal. Tapi mengapa ayahku mengatakan semua ini kepadaku? Apakah dia mengira aku bisa memahaminya? Penderitaan ini tidak diketahui siapapun. Tidak boleh ada yang mengetahuinya. Sebagai seorang raja, aku hanya bisa membicarakannya kepadamu, bayi kecil yang tidak mengerti bahasa manusia ini. Kau yang tidak mengerti bahasa manusia. Seluruh keluargamu pun tidak mengerti bahasa manusia. Anak bodoh ini, kenapa sampai menghina dirinya sendiri? Aku tetap tidak percaya bahwa niat pemberontakan Lei Ning sudah begitu jelas.
di mana ada menteri setia dan jenderal yang baik yang semuanya tergabung dalam partai Yingxi. Mari kita lihat, apakah prediksi putriku yang lebih tepat, ataukah penilaianku yang lebih akurat. Yang mulia, Jenderal Lei memohon. Audiensi, izinkan dia masuk. Hamba Lei Ning, menghormati yang mulia. Semoga yang mulia selalu sehat dan damai. Sebagai menteri yang kucintai, tugas yang selama ini kau emban akan kuserahkan kepada orang lain. Jadi, aku tidak akan merepotkanmu lagi. Namun, tampaknya kemampuan meramal sang putri kecil juga tidak akurat. Hamba sebelumnya masih berharap Lei Ning adalah seorang menteri setia dan jenderal yang baik. Namun, tanpa pekerjaan, hati hamba tidak tenang. Tidak tahu, apa jabatan lain yang ingin yang mulia berikan kepada hamba? Hamba sebenarnya ingin kau beristirahat di rumah. Sebagai hamba yang mulia, belum pernah membantu meringankan beban yang mulia. Hamba sungguh tidak sanggup menerima gaji tanpa bekerja. Hamba hanya ingin menjadi prajurit rendahan yang membantu proyek relokasi yang mulia sekalipun. Aku tidak percaya ada orang di dunia ini yang begitu mencintai kerja keras. Bagaimana kalau aku mengirimmu ke Tingbei untuk berjaga? Terima kasih, yang mulia. Benarkah engkau sama sekali tidak memiliki ambisi? Benarkah engkau hanya ingin meringankan bebanku? Benarkah ada orang yang setia seperti itu? Aduh, masih saja menguji orang lain. Seorang pekerja yang baik-baik saja, siapa yang dia ganggu? Kau malah mencurigainya akan memberontak. Seekor keledai yang begitu rajin dan tekun. Oh, bukan, seorang pekerja. Aku salah mengira keledaiku sendiri. Oh, bukan. Bagiku, menugaskannya menjaga bagian utara pavilion itu terlalu merendahkan bakatnya. Sebenarnya, kali ini aku memanggilmu untuk urusan lain. Tahukah kau bahwa banyak orang membicarakan tentangmu yang membentuk kelompok untuk menguasai kantor dan menarik simpati rakyat? Bagaimana mungkin? Hamba sama sekali tidak berani. Sudah salah, masih bilang tidak berani? Aku percaya padamu. Aduh, kenapa ini beda dengan alur cerita di buku-buku? Buku-buku apa itu? Susu hari ini rasanya aneh. Seolah-olah sudah basi. Basi, tapi pangeran dan putri selalu minum yang paling segar. Bagaimana mungkin basi? Tolong. Siapa yang bisa menyelamatkanku? Aku tidak mau minum susunya. Susu hari ini rasanya sangat tidak enak. Pergilah ambil si putri kecil itu ke sini secepatnya. Patuhi perintah. Bawa putri kecil itu kepadaku, yang mulia. Perut putri kecil ini sangat sakit. Kalau bukan anak kandungku, aku pasti akan membuangmu. Panggil tabib. Istana, ya, yang mulia. Putri kecil ini tidak apa-apa. Pergi saja, Meidai. Perutku sakit. Mau kuberikan Meidai ini padamu? Apa kau mengolok-olok bayi yang tidak bisa bicara? Tabib bodoh, putri kecil ini menangis seperti ini. Kau bilang Meidai berani menipu aku? Lapor kepada yang mulia. Tangisan bayi memang hal yang wajar, dan tidak selalu menandakan ketidaknyamanan. Putri kecil tidak bisa mengatakan bahwa perutnya sakit, dan aku juga tidak bisa mengatakan bahwa aku bisa mendengar suara hati putriku. Benar-benar menganiaya bayi kecil yang tidak bisa bicara. Sudahlah, aku tidak boleh menjadi raja yang kejam. Di mana Dr. Sen? Panggil saja Dr. Sen. Dia adalah dokter terbaik di rumah sakit kerajaan. Tetapi karena usianya terlalu muda, dia tidak. Bakatnya tidak diakui. Saat wabah melanda, dia berhasil menemukan ramuan obat. Namun prestasinya dirampas oleh orang lain. Ada juga hal seperti ini. Cari saja dokter istana lain yang ahli dalam pengobatan. Ya, cari seorang yang bermarga Sen. Artinya, di seluruh rumah sakit istana, bahkan di seluruh negeri, adakah dokter yang keahliannya lebih baik dariku? Bukankah ini hanya tangisan anak kecil? Mengapa harus mencari-cari masalah? Di mana Dokter Sen? Bukankah ini Pangeran Jiang? Siapa yang Anda cari? Tapi Yang Mulia memanggil. Yang Mulia memerintahkan untuk memanggil seorang tabib bernama Sen. Tabib Sen. Apakah di rumah sakit kerajaan tidak ada tabib bernama Sen? Itu tidak bisa. Ini perintah kerajaan. Hari ini, meskipun harus menangkap seseorang di tempat dan mengganti namanya, aku harus membawa pulang seorang tabib bernama Sen. Apakah mencari aku? Apakah tabib Sen? Ya, kalau begitu tidak salah lagi. Ikutlah denganku. Yang Mulia, tabib Sen sudah tiba. Ayo periksa putri kecil. Aku, Yang Mulia, ternyata tidak mempercayai aku. Malah memanggil seorang bocah yang belum matang untuk memeriksa penyakit ini. Benar-benar sudah gila. Apa yang dimakan putri kecil belakangan ini? Hanya minum ASI dari pengasuhnya. Bisakah kau mengambil sedikit ASI itu agar aku bisa memeriksanya? Dokter Sen, apa kau sudah menemukan apa masalahnya pada putri kecil? Melakukan pengukuran di hadapan Yang Mulia. Tidak takut kehilangan kepala? Sebelum melihat barangnya, aku tidak bisa menilai. Aku kira kau telah menemukan penyebab penyakitnya. Ternyata kau sama sekali tidak tahu apa-apa. Malah bersikap sok di sini. Untuk mengetahui apakah putri kecil keracunan, memang harus memeriksa barangnya terlebih dahulu agar bisa menilai dengan akurat. Meresepkan obat hanya berdasarkan penampilan saja. Itulah perilaku yang tidak bertanggung jawab. Keracunan. Apa perseteruan istana harus dimulai sejak bayi? Putri ini bahkan belum genap sebulan. Mengapa harus mengalami hal seperti ini? Terlalu keterlaluan. Siapa sebenarnya rakyat jelata yang ingin mencelakakan putri ini? Apa yang kau omongkan? Ini jelas keracunan. Apakah kau menyalahkan tabib istana karena belum menemukan penyebabnya? Tubuh bayi sama sekali tidak bisa menanggungnya. Kalau keracunan, bagaimana mungkin dia bisa hidup sampai sekarang? Gejala sang putri kecil sangat ringan, jadi sulit dikenali. Hanya sakit perut saja. Sekali atau dua kali tidak masalah. Tapi kalau dikonsumsi dalam jangka panjang, dia akan meninggal. Memang ada masalah, Yang Mulia, tapi dosisnya sangat kecil. Kalau terlambat sedikit saja, setelah racunnya dikeluarkan dari tubuh, tidak akan bisa dideteksi lagi. Biarkan aku yang menangani. Aduh, aku malah tidak menyadari gejala penyakit sang putri kecil. Pergilah dan berikan obat kepada putri kecil itu. Siap, sungguh, ini rencana yang sangat keji. Jika bukan karena aku bisa mendengar suara hati si kecil, mungkin aku akan percaya kata-kata dokter bodoh itu. Lalu, anakku akan menjadi korban kematian dini lagi. 2 anak sebelumnya. Apakah ada yang sudah menahan pengasuh itu ke Kementerian Hukum?
Pengadilan Agung harus mengungkap dalang di balik ini. Ya. Tunggu, aku akan menyelidikinya sendiri. Adapun kamu, jika kemampuannya tidak sebanding, mundurlah dan serahkan gelarmu. Rumah sakit istanaku tidak mempekerjakan orang yang tidak berguna. Hormat kepada Yang Mulia. Katakan, Yang Mulia telah mengetahui bahwa pengasuh putri kecil itu adalah orang dari Permaisuri. 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 100 pasukan menyerbu istana Permaisuri. Sebenarnya, Yang Mulia pernah berkata, siapapun yang melahirkan putra kerajaan lebih dulu, dialah yang akan menjadi Permaisuri. Itulah mengapa aku menggunakan segala cara, bahkan rela melahirkan anak dari ayah yang bukan suamiku. Akibatnya, setelah dengan susah payah melahirkan seorang putra, aku bahkan tidak pernah bertemu dengan Yang Mulia. Ku dengar, hati Yang Mulia telah mencurahkan seluruh inya pada putri kecil yang dilahirkan oleh Ying Fei sebelumnya. Jika saja putri kecil itu bisa meninggal secara misterius seperti putra mahkota sebelumnya, maka putraku akan menarik perhatian Kaisar. Kaisar telah tiba. Hamba bersujud di hadapan Kaisar. Jika Permaisuri Li dibiarkan begitu saja, aku akan marah. Sekarang aku akan buang air kecil di hadapan tiran ini. Yang Mulia, apakah ingin melihat putra mahkota kecil? Putra kecil ini belum pernah bertemu dengan ayahandanya. Wah, pangeran kecil. Nama di akta kelahirannya benar-benar murni ya? Tidak, kali ini aku datang untuk membicarakan sesuatu denganmu. Aku tidak tertarik pada anak orang lain. Kenapa tidak melihatnya? Kau tidak melihatnya, tapi aku ingin melihatnya. Ini kan tokoh utama. Tokoh utama, aku belum pernah melihat tokoh utama yang begitu menonjol. Bawakan anak itu ke sini. Bukankah Yang Mulia baru saja mengatakan tidak perlu? Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Yang Mulia dulu bertindak tegas, dan bukan orang yang ragu-ragu. Benar-benar tidak bisa dimengerti. Jelaskanlah. Yang Mulia, hamba tidak bersalah. Pasti ada orang yang iri melihat hamba melahirkan pangeran kecil dan akan segera naik tahta, sehingga ingin menjebak hamba. Ini adalah seorang putri yang tidak pernah mempengaruhi pangeran kecil sama sekali. Untuk apa hamba menyakiti putri itu? Ini mengganggu hamba saat menggendong anak itu. Aku tidak peduli dengan alasanmu melakukannya. Yang penting kau membantah tuduhan Zengci saja. Jangan mengalihkan pembicaraan. Lihat, aku bukan raja yang kejam. Aku memberi kesempatan kepada semua orang untuk membuktikan diri mereka tidak bersalah. Yang Mulia, demi aku yang baru saja melahirkan putra kecil ini, ampuni aku sekali ini saja. Ini adalah putra tunggal Yang Mulia. Aku tidak percaya Yang Mulia akan membiarkan ibu kandung putra tunggalnya menjadi orang bersalah. Sudah mulai. Permaisuri Li, karena melahirkan tokoh utama, dan telah menindas banyak orang. Namun, Kaisar demi melindungi reputasi tokoh utama, terpaksa menahan diri. Sepertinya aku diracuni tanpa alasan. Mengapa nasibku begitu tragis? Sayuran kubis kecil, sayuran kuning di ladang, kehilangan ibu saat berusia 2 atau 3 tahun. Aku adalah sayuran kubis kecil yang malang. Apalagi yang sedang diperankan si kecil ini. Jika putriku menyadari bahwa aku sangat jeli dan tidak ada yang bisa disembunyikan dariku, tidak seperti ramalannya, dibohongi oleh orang-orang ini, apakah dia akan sangat mengagumi pangeran? Benarkah dia pangeran? Apa-apaan ini? Ayahku menemukan bahwa ayah kandung tokoh utama bukanlah dia. Mengacaukan garis keturunan kerajaan adalah dosa yang lebih besar daripada membunuh seorang putri. Keluarga asal Permaisuri Ying yang memiliki 1000 kepala baru saja dibantai habis. Yang Mulia, apa yang Anda bicarakan? Katakanlah, siapa ayah kandung anak itu? Yang Mulia, pangeran kecil sudah dibawa. Anak kecil yang sangat, aku ingin sekali memeluknya dan menciumnya. Jangan terlalu konyol.